Ketika Si Hao keluar, dia melakukannya dengan tenang tanpa menimbulkan aktivitas besar apapun. Tidak ada yang tahu bahwa keempat dewa surgawi telah mati. Dia segera bergegas menuju tanah kuno Ningchuan, menuju tempat yang cocok untuk pengorbanan suci. Orang itu pastinya adalah musuh yang hebat, jadi dia ingin melenyapkannya lebih awal. Sayangnya, dia terlambat sampai di sana. Beberapa lusin batang kayu suci itu semuanya redup, hampir layu seluruhnya. Ningchuan pergi. Jika tidak ada yang tidak terduga, dia seharusnya juga memasuki alam pengorbanan suci. Si Hao mencari-cari di tempat ini, dan kemudian tidak tinggal di sini lebih lama lagi, dia juga tidak merasa kecewa. Justru karena orang lain begitu tajam, kecepatan kultivasinya sangat buruk sehingga Si Hao memandangnya sebagai lawan yang menakutkan. Tentu saja, dia tidak merasa takut. Lagi pula, pihak lain telah terakumulasi selama 6 dunia, jadi memiliki kecepatan seperti ini adalah hal yang wajar dan sudah diduga. Seharusnya menimbulkan gelombang. Si Hao berkata, suaranya sedingin es, membuat dunia kecil hampir membeku. Lalu, dia mengambil satu langkah keluar. Wilayah pegunungan menjadi tidak jelas, langit dan bumi berputar terbalik, menghilang dari tempat ini. Si Hao menuju alam dingin. Dia sebelumnya pernah berkultivasi di sana. Dia curiga bahwa tempat asal mula air yin besar adalah dunia kecil itu. Dia akan memeriksanya sebelum pembantaian besar terjadi. Alam dingin, tempat yang sangat dingin, tanahnya membeku. Benar saja, dia menemukan beberapa kelainan di gunung salju. Sejumlah besar telah mencair, membentuk danau besar berwarna hitam. Semua itu adalah air ilahi yin yang agung. Saat dia menatap gunung bersalju, melihat ke danau hitam, Si Hao tiba-tiba menjadi terganggu. Dia memikirkan Qing Yi dan Yu Chen, pertarungan sengit yang terjadi di sini, pemandangan menawan dan lembut yang tak ada habisnya di dunia kecil ini. Meskipun kekuatannya sekarang sebanding dengan dewa surgawi, hatinya masih mengalami gelombang besar. Segala sesuatu yang terjadi hari itu tidak dapat dibayangkan. Peri cantik dan penyendiri, tubuhnya seputih salju dan berkilau, emosi luar biasa yang terjadi. Kemana perginya Qing Yi? Jangan bilang kalau dia punya sekarang? Ekspresi Si Hao menjadi aneh saat dia berkata pada dirinya sendiri. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya berubah. Itu karena dia merasakan aura dewa surgawi tidak terlalu jauh. Dia mengangkat kepalanya, melihat seorang pria dengan wajah gelap. Saat ini sedang menatapnya dengan ekspresi sakit, matanya berkobar karena amarah. Apa yang kamu bicarakan? Kata pria itu. Apa hubungannya denganmu? Si Hao meliriknya sekilas. Beberapa bulan yang lalu, ketika dia melihat dewa surgawi, dia masih harus bersembunyi, tetapi sekarang, dia benar-benar tanpa rasa takut. Dia bisa menghadapi siapa saja yang berani datang. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku? Qing Yi adalah tubuh kedua Yu Chen. Dasar jahat, apa yang kamu lakukan padanya? Pikiran orang itu sangat kacau. Si Hao terkejut. Ini adalah dewa surgawi, seseorang yang seharusnya cerdas dan canggih. Jadi mengapa dia begitu marah, hampir kehilangan kendali diri, menatapnya dengan penuh kebencian? Kamu adalah dewa surgawi dari sekte penjaga surga. Saya. Orang itu mendengus dingin. Oh. Maka itu masuk akal. Qing Yi tidak terpengaruh, tapi untuk Yu Chen, dia mungkin akan segera menjadi ibu dari anakku. Pernahkah kamu melihatnya? Si Hao sambil tertawa. Dia secara alami membalikkan keadaan. Dia tidak memiliki hubungan dengan Yu Chen. Apa yang kamu bicarakan? Coba saja ucapkan kalimat lain. Dewa surgawi yang tampak muda dan heroik ini sangat marah, pembuluh darah di dahinya melonjak. Untuk apa kamu begitu gelisah? Itu ibu anak saya, namun saya tidak terlalu cemas. Untuk apa kamu melompat-lompat? Si Hao memasang ekspresi seolah sedang dalam suasana hati yang buruk, memperingatkan, sebaiknya kamu tidak menatap ibu anakku. Omong kosong. Sedikit jahat, serahkan hidupmu. Benar-benar berani memfitnah wanita suci sekte saya. Dewa surgawi yang muda dan tampan ini bergegas mendekat, langsung membuat pagoda 4 bagian. Itu melepaskan cahaya hitam, melepaskan untaian energi kacau untuk menekan Si Hao. Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Membesarkan ibu anakku, apa yang membuatmu begitu bersemangat? Si Hao secara alami sengaja bertindak sombong, benar-benar membuat marah pihak lain.
Tentu saja, dia tidak menahan diri, segera meletus dengan kekuatan tingkat Dewa Surgawi. Hong! Dia dengan paksa mengangkat pagoda Dewa Surgawi pegunungan, dan kemudian telapak tangannya menampar keluar, memukul pagoda kuno ini hingga mengeluarkan suara kengkiang. Percikan api beterbangan kemana-mana, segera pecah sebagian. Ih, tangguh sekali, tidak pecah. Si Hao terkejut. Dewa Surgawi yang tampak muda ini sangat terkejut. Pagoda ini jelas bukan benda biasa, namun salah satu sudutnya hancur. Ini benar-benar mengejutkan. Apalagi dia langsung terbangun. Mungkinkah orang ini sebanding dengan Dewa Surgawi? Ini terlalu cepat. Apakah dia akan memecahkan rekor kuno? Orang dari sekte penjaga surga ini benar-benar kuat, tidak biasa di antara para Dewa Surgawi. Meski senjatanya rusak, namun hal itu tidak mempengaruhi semangat juangnya. Dia malah menjadi marah, berteriak, "Sedikit jahat, sebaiknya kamu segera membicarakan apa yang kamu lakukan pada Yu Chen dan Qing Yi." Saat berbicara, kemampuan ilahi yang hebat diretas. Si Hao tidak terlalu memperhatikan hal ini, menampilkan teknik berharga Kaisar Petir. Telapak tangannya mengeluarkan seberkas cahaya yang menyilaukan, meledakkan orang ini. Orang ini tidak menghindar, tapi menghadapinya secara langsung. Selain itu, teknik berharga di tangannya menjadi lebih cemerlang, membantai Si Hao. Alis Si Hao melonjak, dengan cepat menghindar. Itu karena dia tahu bahwa pihak lain pasti memahami teknik perbaikan surga. Setelah menghancurkan tanpa pandang bulu, mereka dapat membalikkan keadaan mereka di saat-saat terakhir, membalikkan keadaan. Benar saja, begitu dia menghindar, teknik perbaikan surga menampilkan simbol abadi. Orang ini memang luar biasa, sebenarnya mampu bertukar serangan dengan Si Hao, sangat kuat. Meskipun Si Hao bukanlah Dewa Surgawi sejati, pengorbanan suci sudah memiliki kekuatan yang sesuai, kekuatannya sangat menakutkan. Namun, orang ini tiba-tiba bertahan selama beberapa waktu. Terlebih lagi, amarahnya semakin memuncak, membuatnya semakin ganas. Kamu bajingan tua, sebagai Dewa Surgawi dari sekte penjaga surga, kamu menargetkan ibu keluargaku, apakah kamu menjadi tidak tahu malu seiring bertambahnya usia? Aku akan mendisiplinkanmu dengan baik. Setelah gelombang suara pingpang, Si Hao meledak dengan kekuatan, menghancurkan semua artefak magis yang dihasilkan orang ini, seolah-olah logam saling bertabrakan. Meskipun orang ini cukup kuat, dia masih diledakkan oleh Si Hao, darah mengalir keluar dari mulutnya. Ketika orang itu kembali berdiri, dia terhuyung-huyung, merasa terkejut dan menunjukkan ekspresi rumit saat dia melihat ke arah Si Hao. Berapa umur anak muda ini? Baru sekitar 20, namun dia dikalahkan olehnya. Dia sedikit terdiam. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata anak muda itu, sedikit kekaguman di benaknya benar-benar hilang, kemarahan memenuhi matanya. Si Hao masih bersih sepenuhnya. Ia membentuk bekas luka, lalu menampar orang tersebut ke tanah, memukulnya hingga terdapat luka di sekujur tubuhnya, bahkan matanya menjadi hitam. Namun, orang ini memiliki harta rahasia yang memungkinkan dia melindungi dirinya sendiri, jadi tidak ada bahaya bagi nyawanya. Bicaralah, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Yu Chen dan Qing Yi? Dewa Surgawi ini meraung. Bajingan tua, kamu pikir kamu ini siapa? Sudah berapa kali kamu bertanya? Si Hao memberinya tatapan jijik. Saya adalah kakek Yu Chen, kata individu yang tampak muda dan heroik ini dengan marah. Si Hao terdiam, segera mengungkapkan ekspresi kosong. Kaki yang dia injak dengan ditarik kembali, dan tinjunya juga diturunkan. Dia segera menggemeretakkan giginya. Bukankah kakek Yu Chen juga merupakan kakek Qing Yi? Namun pada akhirnya, dia dipukuli. Ketika dia melihat wajah mata hitam pihak lain, dia benar-benar tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Kamu bekerja sama dengan istana abadi dan dunia bawah tanah, orang-orang itu, yang ingin melenyapkanku? Setelah sekian lama berlalu, Si Hao menanyakan pertanyaan ini. Aku tidak berpartisipasi, hanya melewati tempat ini, kebetulan bertemu denganmu. Dewa Surgawi ini berkata dengan gigi terkatup, sekali lagi menanyakan keberadaan kerabatnya. Aku tidak membunuh Yu Chen. Jika kamu menemukannya, kamu bisa bergegas dan membawanya pergi. Adapun Qing Yi, saya tidak tahu apakah dia memilikinya atau tidak, kata Si Hao. Aku akan melawanmu sampai mati. Dewa Surgawi ini benar-benar marah.
Sebagai kakek King Yi dan Yu Chen, dia benar-benar membenci anak muda ini, merasa bahwa dia terlalu kurang dalam hal moral. Saya mengatakan yang sebenarnya, tidak mencoba memulai rumor, saya juga tidak mengambil keuntungan dari sekte penjaga surga Anda. Aku juga kesal dengan hal ini, kata Si Hao. Pada akhirnya, keduanya saling bertukar serangan sehingga menimbulkan suara pilih pala. Kakek Yu Chen pingsan lagi, kali ini, wajah heroiknya bengkak, sangat marah. Pada akhirnya, Si Hao bersumpah kepada surga bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Dewa surgawi ini menjadi semakin marah, benar-benar ingin mempertaruhkan segalanya terhadap Si Hao. Menggunakan kata-katanya, dia adalah seorang wanita suci, murni dan sempurna, tetapi menjadi sasaran oleh bajingan kecil rendahan, dan itulah mengapa hasil ini terjadi, tidak dapat ditoleransi. Akulah yang rugi di sini, oke? Ini adalah penghinaan yang harus kutanggung seumur hidupku. Saya dipenjara oleh orang lain. Si Hao berteriak. Kemudian, kakek ini dipukuli beberapa kali lagi. Akhirnya, dia merobek ruang terbuka, mengusir kakek ini, tidak berdebat dengannya lagi. Orang dari sekte penjaga surga, setelah tenang, mungkin tidak akan mencoba melawanku sampai mati. Mungkin sekte penjaga surga di luar akan berdiri di sisiku? Si Hao berbicara dengan optimisme yang tiada tara. Tentu saja, dia tidak terlalu serius. Terlepas dari apa hasilnya, dia tidak merasa takut. Pada akhirnya, Si Hao melemparkan dirinya ke danau Yin besar, dan setelah menghabiskan setengah hari kerja, menerobos formasi, menghasilkan sepotong batu esensi Yin besar. Apakah ini harta tertinggi yang ditinggalkan oleh ahli suku itu saat itu setelah gagal mencapai keabadian? Si Hao berpikir dalam hati. Dia bisa menghadiahkannya kepada kelinci bulan besar. Milikku. Batu penyerang ilahi berteriak dengan aneh. Aku akan memberikannya padamu setelah kelinci kecil itu selesai memahaminya, kata Si Hao. Dia juga ingin mempelajarinya sedikit. Si Hao meninggalkan tempat ini, memulai pembantaian besar yang sebenarnya. Raja Iblis telah datang. Nama kejam Si Hao sangat brilian. Raja Iblis yang hebat sedang pindah. Itu karena dia telah membunuh 3 dewa surgawi secara berurutan, semuanya di bawah pengawasan massa, membuat semua orang terkejut. Ada apa dengan Huang? Apakah dia masih belum tersingkir? Dewa surgawi klan dunia bawah bertanya lagi. Tidak bagus, Huang datang. Seseorang mengirimkan suara, mengguncang langit. Segera setelah itu, Si Hao membantai, mengejar dewa surgawi di sini. Menemukan dewa surgawi ini terlalu mudah. Karena dewa surgawi dari dunia luar tidak menyembunyikan diri mereka sama sekali, percaya bahwa mereka dapat mengabaikan kuno abadi. Semuanya mencari peluang di beberapa tanah suci. Huang? Mata dewa surgawi klan dunia bawah menjadi dalam. Dia hanya tinggal kulit dan tulang, seluruh tubuhnya hitam pekat, tampak seperti kerangka. Api hantu berdenyut di dalam rongga matanya. Sampai saat ini Si Hao telah meninggalkan segalanya, hanya fokus pada dewa surgawi ini. Itu karena dia tahu bahwa para dewa surgawi klan dunia bawah dan istana abadi adalah penghasut utama dalam pengejarannya. Bajingan kecil, mungkinkah kamu berpikir kamu seperti itu setelah menjadi sedikit lebih kuat? Kata dewa surgawi klan dunia bawah dengan dingin. Segera setelah itu, dia memahami betapa seriusnya masalah ini. Setelah Huang meletus dengan kekuatan, energi darah meluap, sebanding dengan dewa surgawi, tidak sedikit pun lebih lemah. Sial! Kedua belah pihak saling bertukar telapak tangan. Pakar klan dunia bawah ini, bahkan dengan tubuh emas kokoh di era sebelumnya, terlahir kembali dari mayat, dilengkapi dengan kekuatan tubuh ini, masih merasa dia tidak bisa bertahan. Seluruh lengannya terasa sangat sakit, seolah-olah akan patah. Dewa surgawi klan dunia bawah melakukan semua yang dia bisa dalam pertempuran ini, tetapi pada akhirnya, lengan ini masih patah. Darah dunia bawah berwarna hitam mengalir keluar dari kulit yang layu. Dia berbalik untuk berlari. Dia mengejar dewa surgawi ini. Si Hao melaju kencang, mengejar dewa surgawi klan dunia bawah dalam pengejaran yang mematikan, tidak terburu-buru, tapi juga tidak bergerak terlalu lambat, mengikuti di belakang. Sepanjang jalan, banyak orang yang ketakutan dan terpana. Itu tadi Huang. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memburu dewa surgawi? Itu terlalu tidak terbayangkan. Berapa lama waktu telah berlalu, berapa umurnya? Namun dia memiliki surga yang menentang kekuatan bertarung.
Jika dia bisa hidup lebih dari 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, pencapaian apa yang akan dia raih? Ini adalah legenda dewa yang hidup. Si Hao sengaja membiarkannya lari, membiarkan dia mencari bantuan sehingga dia tidak perlu menemukannya satu persatu. Benar saja, beberapa dewa surgawi bergabung di sepanjang jalan, menyerangnya. Si Hao melancarkan pembantaian besar-besaran, kali ini meletus dengan kemarahan yang menggelegar, mengambil tindakan dengan darah, membunuh 4 dewa surgawi berturut-turut. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Pada akhirnya, dewa surgawi klan dunia bawah ditebang, tubuhnya terbelah, kerangka dunia bawah hitam pun hancur. Orang-orang di sepanjang jalan yang melihat pemandangan ini benar-benar tercengang, gelombang besar bergolak hebat di dalam pikiran mereka. Aku ingin tahu seperti apa di dalam. Dengan dewa surgawi memasuki medan perang, seharusnya ada panen besar yang bisa didapat. Di dunia luar, wilayah tak berpenghuni, seorang ketua sekte berbicara. Peng. Saat dia berbicara, sebuah kepala terbang keluar dari pintu masuk itu, roh primordial dimusnahkan, hanya tengkorak berwarna hitam yang tersisa. Dewa surgawi klan dunia bawah. Apa? Siapa yang melakukan ini? Benar-benar berani membuangnya dari Immortal Ancient dengan cara yang begitu berani? Di wilayah yang tidak berpenghuni, orang-orang itu terkejut, tempat ini benar-benar mengeluarkan suara bising. Apakah kalian semua tidak takut mati? Mengirimkan dewa surgawi satu demi satu, Anda mengirimkan satu, saya akan membunuh satu, mengirimkan 2, saya akan membunuh keduanya. Seseorang berbicara dengan dingin dari sisi lain tembok alam. Ini adalah sebuah provokasi, sebuah deklarasi perang yang tidak terselubung terhadap para master sekte tersebut. Siapa yang berani bertindak keterlaluan seperti ini? Memprovokasi para master sekte, menantang dengan cara yang tidak terselubung, kepala dewa surgawi digunakan sebagai deklarasi perang. Tuan dunia bawah ada di sini. Saat ini, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia duduk di gunung tulang putih yang mengambang. Kabut hitam melonjak, suhu di sekitar area itu turun tajam, menjadi sangat dingin. Itu adalah murid langsungnya, dewa surgawi klan dunia bawah, namun dia dibunuh begitu saja. Mati adalah satu hal, tapi kepalanya terlempar ke belakang. Jika ini tidak ditujukan padanya, lalu apa? Wilayah yang tidak berpenghuni itu menjadi keributan. Semua orang mendiskusikan siapa yang melakukan ini. Bukankah mereka terlalu berani? Ekspresi master sekte lainnya juga tidak bagus. Tadi, orang itu cukup mendominasi, suaranya terdengar menyasar banyak orang. Hong! Master sekte klan dunia bawah mengambil tindakan. Ruang di antara alisnya bersinar, seberkas api berwarna hitam menyapu keluar, mengalir ke celah itu seperti banjir. Itu adalah api dunia bawah yang bisa membakar master sekte sampai mati. Namun, tembok alam bersinar, simbol-simbol di dalamnya menghentikan kekuatan yang terlalu besar untuk masuk. Kalau tidak, para master sekte itu pasti sudah masuk sejak lama, mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Pada akhirnya, hanya sejumlah kecil api hitam yang masuk, tetapi kekuatannya sudah berkurang, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi dunia luar untuk mengendalikannya. Itu terbakar di bumi Immortal Ancient. Anak keluarga siapa yang bermain api? Mengapa tidak ada orang dewasa yang mengawasi? Si Hao berkata dari dalam. Ada gelombang kemarahan yang muncul dalam dirinya. Beberapa sekte besar terus-menerus berusaha menghadapinya. Murid adalah satu hal, tetapi sekarang, bahkan dewa surgawi pun diutus, menyatakan bahwa mereka akan membunuhnya. Selain itu, di alam bawah, dunia bawah tanah dan istana abadi telah mencoba membunuhnya. Turunnya 7 dewa ke alam bawah menyebabkan kematiannya, hanya bangkit kembali setelah terkubur di tanah kuning selama setahun. Baru-baru ini, warisan ini bahkan lebih menjengkelkan, mengirim orang keluar satu demi satu untuk mengejarnya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Gelombang kemarahan membara di benak si Hao, lama meletus. Itu sebabnya dia tidak menahan diri sama sekali ketika berbicara. Kawasan tak berpenghuni, sekelompok orang ketakutan. Bahkan sudut mulut beberapa master sekte bergerak-gerak. Beberapa orang bertukar pandang, tapi tidak mengatakan apapun. Orang-orang klan dunia bawah tidak bisa duduk diam, semuanya geram. Beberapa dari mereka berdeham, meminta perintah dari penguasa dunia bawah, ingin masuk dan melenyapkan semua orang untuk memperbaiki martabat klan dunia bawah.
Orang itu terlalu arogan, malah memanggil-manggil penguasa dunia bawah saat masih kecil, mengejek dan mengejeknya seperti ini, itu benar-benar arogan, membuat seluruh klan marah. Bahkan mata Tuan Dunia Bawah pun sangat dalam. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dari kabut hitam yang bergolak di sekitar Gunung Tulang Putih dan sepasang mata menakutkan yang berkedip-kedip, semua orang tahu betapa kuatnya niat membunuhnya. Siapa sebenarnya orang ini? Semua orang menebak-nebak, tapi mereka tidak bisa melihat pemandangan melalui kelopak bunga dao abadi. Sejak celah besar itu dibuka, sekelompok dewa surgawi dikirim ke dalam, sisa-sisa kuno abadi secara bertahap mengalami perubahan misterius, menjadi semakin tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang terlihat. Kelopak bunga dao abadi tidak jelas, tidak lagi menampilkan peristiwa yang terjadi di dalam kuno abadi. Itu sebabnya orang luar yang masuk hanya bisa menunggu dengan sabar, tidak bisa segera mengetahui keadaannya. Namun, ada dewa surgawi yang kembali, melaporkan beberapa keadaan pada pembukaan, namun pada akhirnya, kabar masih belum segera sampai. Dari berita rahasia yang mereka terima beberapa hari yang lalu, semua orang percaya bahwa dengan turunnya dewa surgawi, semuanya sudah dalam genggaman mereka. Terlepas dari apakah itu 10 raja mahkota atau dewa yang diasingkan, mereka semua bersembunyi, tidak muncul lagi. Selain itu, ada dewa surgawi yang berturut-turut menyita buku-buku dao yang luar biasa, bahkan mengeluarkannya. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Tidak ada yang tahu mengapa tantangan mendadak ini muncul. Tentu saja, ada orang yang memikirkan Huang, tetapi mereka belum pernah mendengar suaranya sebelumnya, jadi mereka tidak dapat memastikannya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa itulah Si Hao. Teman-teman Dao, bantu aku. Mari kita buka tembok alam sehingga tubuh kita yang sebenarnya dapat melintasinya. Kata Master Sekte Klan Dunia Bawah. Pada saat ini, ada beberapa yang merespons, berjalan bersamanya, menunjukkan kekuatan bersama, seni misterius yang tak tertandingi, teknik berharga yang mengejutkan surga. Sejumlah besar simbol tersebar, mengalir menuju pintu masuk itu. Pada saat itu, tempat ini bergemuruh dengan suara abadi, energi dao yang besar memenuhi udara. Kekacauan utama terjadi, sangat kuat. Tembok alamnya retak, tetapi sulit untuk benar-benar dibuka. Ada hukum tertinggi yang muncul, simbol-simbol terjalin, kuat dan menyeramkan. Anak yang bermain api kembali membuat keributan, beberapa temannya juga datang untuk membuat keributan. Apakah tidak ada orang di luar sana yang mengawasi mereka? Siapapun pemilik anak-anak ini, cepat seret mereka kembali. Jangan biarkan mereka menjadi aib publik di sini. Si Hao berbicara dengan nada linglung, tetapi kata-kata ini cukup untuk menyinggung banyak orang. Jika bukan karena pikiran para master sekte itu yang dalam, mereka pasti sudah lama menjadi sangat marah, melakukan segala yang mereka bisa untuk mengambil tindakan dan menyerang. Meskipun demikian, mata para master sekte yang halus dan canggih itu masih sedingin es, niat membunuh melonjak. Jika mereka menangkap bajingan itu, mereka pasti akan membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya hidup tetapi menginginkan kematian. Pasalnya, mulut orang ini terlalu kotor hingga berani meremehkan dan mempermalukannya. Semuanya, dia mungkin adalah Huang. Dewa surgawi dari klan surgawi berbicara dengan lantang, memberitahu semua orang. Ketika Si Hao di dalam mendengar ini, matanya menjadi dingin. Klan ini tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya, bahkan sebelumnya menjebloskannya ke penjara hitam, hampir membuatnya mati di kota surga. Saat ini, mereka masih mengincarnya di sini, memberitahu semua orang bahwa dialah yang memicu permusuhan. Tanpa ragu, segera setelah Si Hao meninggalkan Immortal Ancient, pertarungan sampai mati melawan klan ini tidak bisa dihindari. Di dunia luar, para master sekte itu tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka curiga bahwa kemungkinan besar ini adalah Huang, mereka tetap tidak mengungkapkan apapun. Berbicara terlalu banyak menentang generasi muda hanya akan mempermalukan status mereka. Mereka tidak mau memperhatikannya, hanya berjalan maju ketika mereka benar-benar menangkapnya. Pada saat itu, mereka akan menggunakan tindakan ekstrim untuk menekan dan menyiksanya. Apakah kalian masih ingin mengambil tindakan dan datang? Aku menunggu kalian semua. Si Hao membual tanpa malu-malu, terus menantang mereka. Master Sekte, biarkan aku masuk ke dalam. Seseorang meminta perintah, seorang ahli dari klan dunia bawah, seluruh tubuhnya mengeluarkan semua jenis cahaya warna-warni yang pekat.
Jalan yang dia lalui sudah terkorosi hingga tidak bisa dikenali lagi. Ini adalah serangga beracun. Meski berwujud manusia, naluri bawaan dan kemampuan ilahi masih ada. Semua hal yang dilaluinya rusak. Raja Serangga, lupakan saja, jika kamu masuk seperti ini, itu akan dengan mudah menimbulkan masalah. Seseorang berkata, Raja Serangga, makhluk kedua setelah Kaisar 10.000 serangga, jelas merupakan individu yang menakutkan. Ini adalah bangkai serangga kuno yang menjadi dewa surgawi setelah mengembangkan kesadaran, statusnya dihormati, individu yang sangat menakutkan. Anak kecil, apakah kamu akan melepaskan bak? Biarkan saja, aku akan bermain-main dengan kalian semua. Mulut Si Hao sangat keji. Dia secara langsung menyebut penguasa dunia bawah dan yang lainnya sebagai anak-anak, menunjukkan penghinaan seperti ini, dan dia menyebut Raja Serangga sebagai serangga biasa, memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak penting sama sekali. Junior, ketika kita mencapai tingkat Dewa Surgawi, tidak diketahui jenis lumpur apa yang digulirkan nenek moyangmu. Tidak mengetahui seberapa tinggi atau rendah langit dan bumi, kamu mengikuti jalan menuju kehancuranmu sendiri. Raja Serangga berkata dengan dingin. Dia meminta instruksi dari Dewa Dunia Bawah sekali lagi, meminta untuk memasuki kuno abadi. Raja Serangga, ini jelas merupakan Dewa Surgawi istimewa yang tidak seperti ahli biasa. Bibir Master Sekte Klan Dunia Bawah membuka dan menutup, mengirimkan suara kepadanya, menyuruhnya mengirimkan tubuh spiritual. Tubuh aslinya tidak boleh masuk. Hong! Para Master Sekte bergabung, membantu tubuh spiritualnya dari belakang, akan mengirimkannya masuk. Sekelompok masalah yang mengaduk-aduk anak nakal, mereka benar-benar akan membiarkan masalah besar masuk. Tidak tahu seberapa tinggi atau rendahnya langit dan bumi. Si Hao berpura-pura mendalam, bertindak sombong di dalam. Kemudian, saat dia melihat serangga itu menjulurkan kepalanya dari dinding alam, dia melepaskan telapak tangan yang terbungkus energi abadi, menamparnya, menyerang dengan metode yang paling kuat. Peu! Raja Serangga bersinar, memancarkan cahaya warna-warni ilahi dari mulutnya. Itu adalah racun yang ekstrim, bahkan Dewa Surgawi pun akan mati saat melakukan kontak dengannya. Ini adalah jalur daunnya, inti dari tubuhnya. Sayangnya, tubuh Si Hao tidak bisa ditembus, energi abadi mampu menghindari banyak hal aneh. Raja Serangga sebelumnya mengira tangan itu akan terkorosi dan berubah menjadi genangan darah, sangat percaya diri, tetapi sekarang tidak berubah sama sekali. Peng! Tangan besar itu turun, meledakkannya, tubuhnya pecah, dagingnya berhamburan ke segala arah. Raja Serangga ini memiliki armor bersisik yang menutupi tubuhnya yang lebih kuat dari banyak armor Dewa Surgawi, namun armor tersebut masih terkena serangan hingga retak, sehingga membuatnya terluka parah. Si Hao terkejut. Jika itu orang lain, mereka pasti akan berubah menjadi pasta berdarah, namun orang ini bisa bertahan. Peu! Sayangnya, meskipun Raja Serangga tangguh, tangan besar Si Hao terus-menerus menamparnya. Itu meledak dengan suara hong, berubah menjadi hujan darah. Orang-orang di luar terkejut dan geram, terutama tubuh utama Raja Serangga. Ia telah berbicara dengan sangat mendominasi, namun pada akhirnya, tubuh spiritual langsung dilenyapkan. Di dalam Immortal Ancient, tubuh Si Hao bergoyang, cahaya warna-warni tidak mendekati tubuhnya. Saat itu juga, dia sudah merasa sedikit pusing. Cahaya warna-warni beracun ini benar-benar terlalu hebat. Simbol emas melonjak. Teknik Dewa Willow beroperasi. Vitalitasnya segera melonjak, pulih sepenuhnya, tidak terpengaruh. Dunia luar agak terlalu sepi, semua orang diam. Bahkan wajah para Master Sekte pun muram. Ada seseorang yang menghentikan pintu masuk, ini benar-benar akan menjadi masalah jangka panjang. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk. Seseorang harus memahami bahwa sekte-sekte yang berbeda telah membicarakan semuanya. Meskipun beberapa Dewa Surgawi dikirim ke dalam, mereka masih jauh dari mencapai jumlah target mereka. Itu karena jalur ini tidak stabil, setiap kali hanya mampu mengirimkan beberapa orang. Masih ada banyak orang yang menunggu untuk masuk, namun orang ini sekarang berdiri di sini, menutup jalur utama. Melaporkan, kabar buruk, para Dewa Surgawi sedang dibantai. Di dalam Immortal Ancient, ada seseorang yang meraung, melaju dari kejauhan, menyerbu menuju pintu masuk untuk menyampaikan pesan. Hong! Tepat pada saat ini, sebuah tangan emas besar bergerak melintasi langit, meraih orang itu.
Dengan suara peu, dia hancur. Seperti yang diharapkan, kecurigaan para master sekte itu benar. Orang ini menjaga celah, menunggu kelinci, bersiap membantai semua orang yang melewati tempat ini. Lalu, ada orang lain yang datang ke sini untuk menyampaikan berita, namun semuanya ditutupi oleh tangan yang besar, terhempas ke dalam kabut berdarah tanpa ketegangan apapun. Bahkan ada beberapa dewa surgawi yang datang secara pribadi, ingin menyampaikan informasi dari dalam Immortal Ancient, menginformasikan berbagai sekte. Hasilnya sangat menyedihkan. Para dewa surgawi itu semuanya dibunuh oleh orang itu, tidak ada satu orang pun yang dapat melarikan diri, dengan kepala berjatuhan. Si Hao mengusir mereka dari sisa-sisa kuno abadi, memicu keributan besar di dunia luar. Klan dunia bawah, klan surgawi, dan lainnya bahkan lebih marah. Niat membunuh mereka terungkap sepenuhnya, namun mereka saat ini tidak berdaya, tidak dapat melakukan apapun terhadap orang itu. Semuanya, apakah kamu akan mengirim lebih banyak orang? Jika tidak, saya akan melakukan pembersihan. Dewa surgawi apa, murid elit apa? Aku akan menyapu bersih mereka semua dari Immortal Ancient. Si Hao berkata dengan suara sedingin es. Sekarang, tidak ada yang datang untuk menyampaikan informasi, semua yang menuju pintu masuk ini dibunuh oleh orang di sini. Menyapu kuno abadi? Wajah semua orang di luar berubah. Nada mendominasi dan tirani macam apa ini? Namun, mereka tidak berpikir orang itu sedang bercanda, bahwa kemungkinan besar hal ini akan terjadi. Para murid di dalam mungkin berada dalam masalah besar, mengalami pembersihan. Ini adalah bencana besar. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Master Sekte tidak bisa masuk, dan tidak ada orang lain yang menjadi lawannya. Semuanya, apakah kalian masih ingat tamu misterius yang turun di 3000 provinsi saya? Orang-orang ini luar biasa kuatnya, keempat atau 5 anak muda itu semuanya dewa surgawi yang mengembangkan energi abadi. Jika mereka dipandu, mereka mungkin bisa melahap harimau dan serigala. Seseorang tiba-tiba menyarankan. Hal ini langsung membuat mata banyak orang berbinar. Namun, tidak semua orang menyetujui hal ini, beberapa mengatakan, saya khawatir ini akan seperti bekerja sama dengan penjahat. Semuanya, lakukan yang terbaik untuk membentuk tubuhmu. Saya berangkat untuk menyapu Immortal Ancient. Suara Si Hao terdengar dari dalam. Dia sudah bangkit, hendak berangkat. Hari itu, bagi para dewa surgawi di Immortal Ancient, langitnya sendiri menjadi hitam. Si Hao meninggalkan 3 tubuh spiritual untuk menjaga pintu masuk, tubuh aslinya merobek kehampaan, kembali ke kedalaman Immortal Ancient untuk melancarkan pembantaian besar-besaran. Huang keluar dari pengasingan, membantai dewa surgawi. Semua kuno abadi terguncang. Semua pihak memusatkan perhatian mereka pada hal ini, semua orang sekarang bertanya-tanya seberapa hebat kekuatannya sekarang. Hari itu, banyak dewa surgawi berjatuhan, darah berceceran di seluruh bumi. Hal ini memicu keributan yang luar biasa. Si Hao mencari klan ras jiwa bersenjata 8, berdiskusi dengan mereka secara diam-diam, meminta bantuan mereka dalam menemukan keberadaan dewa surgawi itu. Bagaimanapun, Immortal Ancient terlalu besar, dengan banyak dunia kecil. Begitu dewa surgawi sengaja bersembunyi, cukup sulit menemukannya. Hari itu, dia menyerang dengan kuat. Setelah membunuh para dewa surgawi satu demi satu, selama seseorang tidak bodoh, kebanyakan dari mereka akan segera memilih untuk melarikan diri dan menyembunyikan diri. Tanpa ragu, badai besar melanda Immortal Ancient. Huang menyapu Immortal Ancient, memicu gelombang yang mengejutkan langit. Membunuh satu sama lain, dewa surgawi lainnya telah mati. Semua orang akan mati rasa. Hari itu, para ahli di tingkat ini terus-menerus menghadapi bencana, darah berjatuhan seperti hujan, mengalir dari langit. Ini benar-benar mengejutkan dan membuat banyak orang terkejut. Seberapa kuatkah para dewa surgawi? Mereka berada jauh di atas, dewa surgawi yang memisahkan mereka dari dewa sejati. Ketika mereka mati, pemandangan tak beraturan akan muncul antara langit dan bumi. Dewa surgawi mati di semua dunia kecil yang berbeda. Petir bergemuruh, hujan darah mengguyur, pemandangan ini mengerikan. Dewa surgawi gua awan api sedang dikejar. Itu adalah burung ganas yang kuno. Huang sangat kuat, monster yang terlalu besar. Dia mengejar burung dewa peringkat surgawi. Seekor burung besar berwarna merah menyala bergerak melintasi langit dan bumi, bulunya sangat besar seperti awan, membelah angkasa,
terus-menerus melarikan diri melalui banyak dunia kecil. Sementara itu, Siha mengejar tanpa henti. Burung ganas ini sudah lama menjadi sasaran. Ia dikejar tanpa akhir. Namun, Dewa Surgawi Gua Awan Api memiliki keterampilan yang cukup dalam melindungi dirinya sendiri. Sayapnya dipatahkan terlebih dahulu, lalu ekornya terus-menerus menggunakan bagian yang berbeda untuk menggantikan kematiannya. Meski seluruh tubuhnya berlumuran darah, ia tetap tidak mati. "Kemana kamu pergi? Tinggalkan bulu asli dan daging Dewa Surgawimu." Siha berteriak, kata-kata ini hampir membuat marah burung dewa peringkat surgawi itu sampai pingsan. Itu adalah salah satu makhluk paling kuat dan menakutkan di dunia, siapa yang tidak akan merasa khawatir sebelumnya. Namun hari ini, ia menjadi sasaran seseorang, diperlakukan seperti makanan. Siha tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia sudah lama memastikan Dewa Surgawi sekte besar mana yang bergandengan tangan untuk membunuhnya. Dia sekarang melakukan balas dendamnya. "Ci!" Rantai Dewa Emas terbang keluar, menembus burung Dewa Merah menyala ini, dan menguncinya. Tangisan panjang mengguncang langit. Burung ganas kuno berdarah murni ini sangat marah. Ia tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri, jadi ia melakukan segala yang bisa dilakukannya untuk membalas, berbalik untuk melakukan pertempuran yang menentukan melawan Sihao. "Ci!" Penampilan Sihao bermartabat dan mengesankan saat dia berdiri di sana. Pohon willow emas muncul di belakangnya, menggunakan tekniknya yang berharga saat dia menghasilkan cetakan. Pada saat itu, ratusan cabang pohon willow emas terbang keluar, berubah menjadi rantai dao, semuanya menusuk tubuh burung ganas peringkat surgawi itu. Darah memercik keluar, itu adalah pemandangan yang mengkhawatirkan. Ia mengeluarkan seruan yang sangat tajam, suara yang membelah langit. Banyak puncak gunung di bawahnya yang meledak karena suaranya, kubah surga pun retak. Namun, ini tidak dapat mengubah apapun. Meskipun seluruh tubuhnya bersinar, menggunakan teknik berharga yang paling kuat dan hal-hal lain, ia tidak bisa melepaskan diri dari cabang pohon willow, kekuatan magis dengan cepat memudar. Inilah tepatnya teknik Dewa Willow. Tidak hanya dapat memulihkan energi darahnya sendiri, membuatnya melonjak dengan cepat, ia juga memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Hal ini terutama terjadi sekarang karena Sihao berada di alam pengorbanan suci, jadi dia bisa merasakannya dengan lebih jelas. Dengan teknik berharga ini, dia seperti seekor harimau yang memiliki sayap yang tumbuh, memperoleh kekuatan berlipat ganda, kekuatannya melonjak pesat. Peu! Cabang pohon willow diacungkan, membelah tengkorak burung ganas ini seperti pisau surgawi. Ia juga menembus ruang di antara alisnya, mengakhiri kehidupan Dewa Surgawi ini. Siha mencabut bulu asli burung ganas peringkat surgawi ini, menyimpannya. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kuali, mengumpulkan tubuh burung dewa yang menakutkan ini. Baginya, ini adalah kelezatan yang patut dilestarikan. Setelah itu, Siha mulai mengejar naga banjir. Itu juga merupakan target penting, makhluk yang berasal dari gerbang Phantom Drake Dao. Dia tidak menahan diri sama sekali saat mengambil tindakan, mengejarnya. Di dalam dunia kecil, pertempuran terjadi. Makhluk ini memiliki kekuatan magis tingkat Dewa Surgawi yang luar biasa, tetapi masih belum bisa menandinginya. Sisik berlumuran darah beterbangan ke segala arah. Sihao membantai naga banjir di sini, membunuh Dewa Surgawi yang sangat kuat. Tutup kuali dibuka, memancarkan warna cemerlang, mengumpulkan naga banjir ini juga. Dia sekarang mendapatkan mangsa dan musuh lainnya. Kenyataannya, Sihao selalu mencari Dewa Surgawi Istana Abadi. Orang ini bertindak paling kejam terhadapnya, muncul ketika dia sedang berkultivasi dalam pengasingan, ingin membunuhnya lagi dan lagi. Namun, dia tidak menemukan orang ini sampai sekarang. Perlombaan jiwa bersenjata 8 mengirimkan pasukan mereka, menggunakan beberapa bantuan di dalam Immortal Ancient, namun hanya ada sedikit kemajuan. Hong! Pertempuran lain pun terjadi. Sihao mengejar Dewa Surgawi Taman Bunga Matahari Iblis. "Kamu, penjual benih, sebaiknya kamu diam." Sihao meraung dari belakang, niat membunuh melonjak. Dewa Surgawi Taman Bunga Matahari Iblis meraung marah, benar-benar ingin berbalik dan menampar bocah nakal ini sampai mati. Namun, ia menahan dorongan ini, karena ia tahu bahwa itu bukan tandingannya. Bocah itu mencapai alam pengorbanan suci, sekarang sebanding dengan Dewa Surgawi.
Ada juga 3 helai energi abadi yang mengelilingi tubuhnya, jadi dia jauh di atas mereka, mustahil untuk dilawan secara langsung. Seseorang harus memahami bahwa meskipun mereka luar biasa, begitu seseorang mengembangkan energi abadi, itu adalah ujian surgawi yang terlalu sulit untuk dilampaui. Mereka yang berada di ranah kultivasi yang sama tidak dapat membandingkannya. Penjual benih, kamu tidak bisa melarikan diri. Bukankah kamu menggangguku bersama dengan Dewa Surgawi Istana Abadi saat itu? Si Hao berteriak. Angin dan awan berubah selama pertempuran ini, langit dan bumi kehilangan warna. Dewa Surgawi Taman Bunga Matahari Iblis terpaksa berada dalam situasi putus asa. Matahari hitam di belakangnya bersinar, dan kemudian batu giok hitam berkilau terbang satu demi satu, meledak ke arah si Hao. Tidak diragukan lagi, ini semua adalah biji bunga matahari, yang masing-masing mengandung seutas energi esensi bawaannya. Mereka meledak di depan si Hao, kekuatan mereka luar biasa, membuat kekosongan meledak. Si Hao mengeluarkan teriakan ringan. Lengan bajunya yang besar diacungkan, kekuatan magis terjalin, mengumpulkan semua biji bunga matahari. Ini sebanding dengan pil dewa, nilainya luar biasa. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kristalisasi ki dan darah Dewa Surgawi. Dewa Surgawi Taman Bunga Matahari Iblis telah mati. Si Hao menyingkirkan setengah dari benih dewa hitam, menyebabkan kerusakan besar pada vitalitasnya. Dia mengacungkan pedang abadi-abadi, melepaskan kepalanya dan menghapus roh primordialnya. Immortal Ancient sangat terguncang, semua sisi gemetar karena terkejut. Lupakan para jenius yang datang dari 3.000 provinsi, bahkan penduduk asli pun tercengang. Ini terlalu kejam, terus-menerus membunuh Dewa Surgawi, apakah dia mencoba menembus surga? Sejak sisa-sisa kuno abadi ada 3.000 pertempuran besar, 3.000 perebutan kekuasaan, tetapi tidak pernah semenyedihkan ini. Di masa lalu, di mana mereka bisa menemukan seorang pemuda memburu Dewa Surgawi? Namun hari ini, darah Raja Iblis membersihkan tempat ini, membantai semua Dewa Surgawi. Bahkan sekarang, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan dengan pasti berapa banyak sebenarnya yang dia bunuh. Hal ini terlebih lagi terjadi pada para jenius dari 3.000 provinsi. Mereka akan menjadi bodoh, mengagetkan mereka sampai rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Mereka belum pernah melihat bencana seperti ini. Dewa Surgawi mana yang terbunuh yang lemah? Mereka semua berasal dari sekte besar. Siapa yang berani memprovokasi orang-orang ini? Namun dia melakukannya seperti memetik sayuran, segera melakukan pembantaian besar-besaran, mengejutkan semua orang. Hong! Tiba-tiba, kekosongan itu meledak. Sebuah telapak tangan besar muncul. Itu terlalu mendadak, menekan si Hao, ingin menariknya pergi. Tokoh tingkat Master Sekte mengambil tindakan. Aura ini jelas tidak salah lagi. Bahkan Dewa Surgawi pun tidak bisa menolaknya, kekuatannya terlalu tirani. Namun, si Hao secara tak terduga sepertinya sudah menduga hal ini. Simbol penghancur alam diaktifkan, segera membawanya pergi. Dia bukanlah dewa sejati saat ini, tetapi sebanding dengan Dewa Surgawi, dan dia bahkan memiliki 3 helai energi abadi yang mengelilingi tubuhnya, membuatnya jauh di atas yang lain. Meskipun dia tidak bisa bertarung langsung melawan Master Sekte, jika dia ingin melarikan diri, dia masih memiliki keunggulan bawaan. Pada saat yang sama, leluhur kuno ras jiwa bersenjata 8 muncul. Sebuah telapak tangan menyapa, membuat langit dan bumi runtuh, matahari dan bulan bergoyang maju mundur, hantu menangis dan para dewa menangis. Mata si Hao sedingin es. Ketika dia membelah kekosongan itu, dia hanya melirik sekilas, segera mengetahui siapa yang mencoba menghadapinya. Itu adalah nenek moyang kuno ras pohon setan darah perak, seseorang yang sebelumnya mencoba menangkapnya di Pulau Jiwa. Sementara itu, belum lama ini, di depan arena Immortal Ancient, si Hao bahkan telah membunuh murid penting dari klannya, Yin Kun, jadi hal ini tentu saja membuat rekonsiliasi menjadi mustahil. Pohon iblis kuno ini dengan jelas menyadari betapa menakutkannya si Hao, tidak ragu-ragu untuk melancarkan serangan tersembunyi, juga ingin melenyapkannya karena takut dia akan terus berkembang, membawa bahaya bagi klannya. Si Hao terus bergerak, tidak membuang waktu di sini. Nenek moyang kuno ras jiwa bersenjata 8 memberitahunya bahwa dia harus berhati-hati. Pada akhirnya, dia mendapat kabar bahwa Dewa Surgawi Istana Abadi muncul, saat ini sedang melarikan diri menuju pintu masuk. Si Hao tertawa. Dia sedang menunggu saat ini.
Dia meninggalkan 3 tubuh spiritual di sana tepatnya untuk persiapan seseorang mencoba melarikan diri, dan semua orang yang menuju ke sana sebelum ini telah dibunuh, tidak membiarkan berita apapun bocor. Sekarang, tubuh aslinya ada di sini, jadi tidak ada yang mengira akan ada orang yang menjaga pintu masuk itu. Sekarang mereka dipaksa sejauh ini, ada dewa surgawi yang mulai mempertimbangkan untuk mundur. Si Hao membantai, berurusan dengan dewa surgawi lainnya di sepanjang jalan. Hari itu, bagi para ahli dunia luar, adalah hari kegelapan, terlalu menakutkan dan penuh bencana. Kapan mereka pernah mendengar dewa-dewa surgawi berjatuhan secara berurutan? Bahkan di masa tergelap di dunia ini, seharusnya hal seperti ini tidak terjadi, bukan? Seorang pemuda terus-menerus membantai dewa surgawi. Alam kegelapan, tempat pintu masuk Immortal Ancient berada. Dewa-dewa surgawi Immortal Ancient sedang berbaring rendah. Dewa surgawi lain yang juga kembali bersamanya telah terbunuh. Ketika dia melihat 2 sosok muncul dari sisi lain, berjalan selangkah demi selangkah, dewa surgawi istana abadi terkejut sekaligus marah. Status apa yang dia miliki? Namun dia sebenarnya terpaksa melakukan langkah ini. Hari itu, si Hao bertindak sangat kejam, mengambil tindakan tegas, tidak menunjukkan sedikit pun kebajikan. Itu karena para dewa surgawi ini adalah musuh besar. Mereka, serta orang-orang di belakang mereka, ingin membunuhnya selama ini, jadi mengapa dia harus menunjukkan belas kasihan? Dewa surgawi istana abadi menghasilkan jejak magis, menampilkan seni terbatas, jejak abadi manusia. Hong! Tempat ini dilanda kekacauan. Kita harus mengakui bahwa orang ini sangat kuat, kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa terluka dari tangan musang tingkat Master Sekte. Apa? Dewa surgawi istana abadi dihentikan, bertarung melawan seseorang dengan intens? Di dunia luar, seseorang melihat pemandangan ini melalui pintu masuk. Ada ahli yang memotong jalan, menghentikan dewa surgawi istana abadi untuk kembali. Orang-orang istana abadi secara alami marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tokoh tingkat Master Sekte tidak bisa masuk? Pada saat genting, tubuh asli si Hao tiba. Pada saat itu, cabang-cabang willow emas muncul di sekelilingnya, berubah menjadi rantai hukum ilahi, bergerak 10.000 sang di udara, membantai mereka. Meskipun dewa surgawi istana abadi sangat kuat, bagaimana dia bisa menghentikan tubuh asli si Hao dengan 3 helai energi abadi? Lubang berdarah muncul segera setelah mereka saling menyerang. Saat pertempuran besar berlanjut, seluruh tubuh dewa surgawi istana abadi berlumuran darah. Pada akhirnya, setelah suara peu, jejak magisnya meledak, bagian tengah telapak tangannya menembus, darah mengalir keluar. Dia mengeluarkan teriakan keras, bergegas menuju pintu masuk untuk melarikan diri. Sayangnya, si Hao sudah melepaskan pukulan fatalnya. Lebih dari 100 cabang pohon willow emas terbang keluar, setengahnya menyerang layar cahaya di depan, menembus pertahanan pihak lain. Darah memercik tinggi ke udara. Lusinan cabang Dewa Willow menembus tubuh Dewa Surgawi Istana Abadi. Namun, orang ini sungguh kuat. Dia menyulut dirinya sendiri, menunjukkan metode rahasia, menghancurkan semua cabang. Seluruh tubuhnya mengeluarkan darah, bergegas dengan kecepatan tinggi menuju pintu masuk untuk keluar. Peu! Cabang pohon willow yang sangat tebal berubah menjadi tombak perang dan terbang keluar, tak terhentikan. Meskipun armornya bersinar, teknik berharga melindunginya, semuanya masih bisa ditembus secara instan. Cabang willow emas ini berubah menjadi tombak perang, membunuh roh primordial Dewa Surgawi Istana Abadi, keluar dari belakang kepalanya. Keluar, dia lari. Orang-orang di luar saat ini menangis dengan suara keras, terkejut. Ini adalah sisa kelembaman Dewa Surgawi Istana Abadi, yang dengan sempurna bergegas keluar, melarikan diri. Namun, kenyataannya, roh primordialnya telah terhapus. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berteriak keras, menemukan bahwa tubuh yang melarikan diri di tengah jalan telah dibungkus kakinya, dan ditarik kembali dengan paksa. Di dunia luar, orang-orang Istana Abadi sangat marah. Seorang ahli sedang mengambil tindakan, menyegel Dewa Surgawi Istana Abadi. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa dia telah lama terbunuh. Tepat pada saat ini, terdengar suara gulu. Sebuah kepala jatuh ke tanah, Dewa Surgawi Istana Abadi sekarat di depan mata semua orang begitu saja, mayat tanpa kepala itu diseret paksa ke belakang. Membunuh.
Orang-orang istana abadi tidak tahan lagi, satu orang berteriak keras. Namun, mereka masih tidak bisa memasuki Immortal Ancient. Sekarang, semua orang mengerti bahwa para dewa surgawi yang memasuki kuno abadi semuanya harus dibunuh, semua tokoh penting hilang. Bagi banyak orang, hari ini adalah hari yang sangat gelap. Itulah sebabnya disebut hari kegelapan.